Baik, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali majelis kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersalawat sesungguhnya bukan sedang mendoakan Nabi, tapi kita yang butuh dengan salawat itu. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu bihi asyra, maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Wa huttat bihi asyara sayyi'at, dihapus 10 dosa dari dirinya. Wa turfa'u bihi asyara darajat, diangkat kemuliaannya 10 derajat tingkatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu orang yang berselawat sesungguhnya dia yang butuh dengan selawat itu. Maka kita memperbanyak selawat. Maka di awal-awal kajian memang dianjurkan kita setelah bertahmid kemudian berselawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita seputar sujud. Kemarin pertanyaan yang terakhir sebelum masuk Isya, ada yang bertanya tentang sujud sahwi. Nah, bagaimana ketentuan sujud sahwi? Kemudian kita lihat pula sisi-sisi lain terkait sujud tilawah, syukur dan lain sebagainya. Yang pertama, pembahasan tentang seluruh ulama sepakat. Maka yang dimaksudkan kalau melebihkan salah satu kewajiban salat dengan sengaja, maka salatnya menjadi batal. Artinya salat subuh 2 rakaat, cuma karena biar banyak pahala buat agak 5 rakaat, itu bukan dapat pahala, batal salatnya. Begitu juga salat yang Isya itu 4 rakaat dikurangi menjadi 3 rakaat, maka itu sepakat, seluruh ulama sepakat solatnya menjadi batal. Tapi masalahnya kalau dia tertinggal, kelebihannya itu bukan disengaja, karena lupa, karena ragu-ragu, kelebihan atau kurang, maka itu caranya ada syariat yang dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Tetapi kalau sengaja maka solatnya menjadi batal. Nah, bagaimana pengertian sujud sahwi itu akan kita bahas beberapa menit ke depan. Sebab-sebab dibolehkan sujud sahwi, kemudian tata caranya seperti apa, bacaannya bagaimana. Nah, sekarang kita lihat dulu definisi. Sujud sahwi itu apa maknanya? Sujud yang dilakukan 2 kali. Nah, maka perlu juga kita ingat, sujud yang dilakukan 2 kali apabila terjadi ragu-ragu atau lupa dalam pelaksanaan salat. Baik lupanya itu berlebih atau terkurang. Kan lupa, bisa jadi karena lupa lalu ditambah, atau ragu dia ini sudah 3 atau 4 atau bagaimana, maka dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Dan pelaksanaan sujud sahwi itu ada 2, boleh dilaksanakan sebelum salam, bisa juga dilaksanakan sesudah salam. Bagaimana pelaksanaan sebelum salam? Hadisnya riwayat Sunan At-Tirmizi, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf ketika dia mengatakan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Idza saha ahadukum fi salatihi falam yadri wahidatan shalla aw sintaini falyabni ala wahidah. Jika salah seorang di antara kalian salat, dia tidak tahu apakah salatnya itu sudah 1 atau 2,
maka hendaklah dia memastikan bahwa yang dia laksanakan itu satu. Biar terkurang, asal jangan terlebih. Artinya apa di sini? Kalau ragu dia ini sudah 1 rakaat atau 2 rakaat ya, udahlah, anggap ajalah 1. Yakinkan diri, oh yang saya buat ini baru 1. Bagaimana kalau dia menganggap sudah 2, ragu dia 2 atau 3? Fa illam yadri sintaini shalla aw salasan falyabni ala sintaini. Kalau dia ragu, tidak dapat memastikan apakah salat ini 2 rakaat atau 3 rakaat, falyabni, maka hendaklah dia meyakinkan diri, memantapkan bahwa dia baru melaksanakan 2 rakaat. Lalu kata Nabi sesudah itu, fa illam yadri thalathan shalla aw arba'an, kalau dia tidak dapat memastikan apakah solatnya itu sudah 3 atau 4 rakaat, falyabni ala salas, hendaklah dia memastikan, meyakinkan diri baru melaksanakan 3 rakaat. Wal yasjud sajdataini qabla ay yusallima. Ini kan keraguannya kan di dalam solat. Sedang solat ini ragunya. Ini 2 atau 3, 3 atau 4, 4 atau 5, kan ragu. Maka bagaimana caranya? Sebelum salam dia dianjurkan untuk sujud sahwi, karena dia baru ragunya itu ketika sedang sholat. Berbeda nanti ketika dia memang sudah berlebih sholatnya, maka ada pula caranya lagi. Hadis yang kedua dalam Sahih Muslim, juga dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla thalasan am arba'an, falyatrahish syakka wal yabni ala mastaiqan." Nah, ini juga menjadi hubungan dengan apa yang disebutkan di hadis pertama tadi. Apa yang dimaksudkan di sini? Nabi mengatakan apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam salat, ia sudah mengerjakan 3 atau 4, hendaklah ia menghilangkan keraguan itu lalu meneruskan salatnya menurut yang ia yakini. Jadi sebetulnya ada 2 kemungkinan. Kalau dia ragu 2 atau 3, bisa saja dia 2 saja seperti hadis pertama, atau dia yakinnya lebih kuat 3 nih, ya udah 3 saja. Mana yakinnya? Al-yakin, keyakinan itu bisa menghilangkan keraguannya. Jadi dia mantapkan saja, udah saya yakinnya 3 nih, lanjutkan. Tetapi ingat juga kalau dia mengatakan yakinnya sudah 3 rakaat, nanti tetap juga dia dianjurkan untuk melaksanakan sujud 2 kali qabla ay yusallima, sebelum salam. Jadi kaedahnya apakah 3 atau 4, yakinkan 3, atau apakah 3 atau 4, yang mana yang paling yakin? 4 atau 3? 4, ya udah 4. Kalau 3 ya 3. Lalu tetap juga dianjurkan untuk sujud sahwi sebelum salam 2 kali. Hadis berikut dalam Sahih Muslim, ini tentang sujud yang sebelum salam nih, hadis-hadis seputar sujud sahwi sebelum salam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Buhaina Al-Asdi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Buhaina Al-Asdi, dia katakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi salati zuhri wa alaihi julusun falamma atamma salatahu sajada sajdataini yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalisun qabla ay yusallima wa sajadahu man nasu ma'ahu makana ma nasiya minal julus. Jadi Nabi pernah bangun berdiri dalam salat zuhur, mestinya dia tahiyat awal, dia lupa tahiyat awal. Jadi seharusnya dia tahiyat awal, tapi Nabi langsung berdiri. Maka setelah Nabi menyempurnakan bacaan solatnya dalam keadaan duduk sebelum salam, ini duduk terakhir nih, tahiyat akhir, Nabi sujud 2 kali dan beliau bertakbir setiap sujud. Jadi sujud pertama Allahu Akbar, lalu dia sujud sahwi, dia ucapkan bacaan sujud sahwi, kemudian dia bertakbir lagi Allahu Akbar lagi, baru nanti setelah 2 kali dia sujud itu baru dia salam. Dan makmum pun melaksanakan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Nabi melakukan itu sebagai mengganti tahiyat awal yang lupa tadi. Jadi tahiyat awal itu kalau lupa itu bisa dilakukan sujud sahwi.
Salat zuhur 4 rakaat iya, cuma tahiyat awalnya tak ada. Sadar dia di tahiyat akhir. Oh, tadi tak baca tahiyat awal. Kalau begitu sujudlah 2 kali untuk mengganti tahiyat awal yang lupa. Itu hadis disebutkan dalam Sahih Muslim. Itu kasus pertama tentang kapan orang sujud sahwi. Bisa sebelum salam. Yang kedua, bisa sesudah salam. Bagaimana pula sujud sahwi sesudah salam? Hadisnya dalam Sahih Muslim, diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, "Shallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nabi salat bersama kami salatul asri. Kami salat bersama Nabi, waktu itu salatnya salat asar. Fa sallama fi raka'atain. Nabi ternyata salat asarnya 2 rakaat. Padahal salat asar itu 4 rakaat. Apa yang terjadi? Faqama Zulyadain faqala, berdirilah seorang yang diberi gelar, sebutan namanya itu Zulyadain. Apa kata Zulyadain ini kepada Nabi? Aku siratis shalah ya Rasulullah. Apakah salat kita ini dikosor, diringkas, au nasita, atau engkau lupa ya Rasulullah? Lalu faqala Rasulullah SAW, Nabi menjawab, kullu dzalika lam yakun. Kedua-duanya tak terjadi. Saya tak lupa, salat pun tak diringkas. Yakin Nabi kalau salatnya memang sudah dilaksanakan sempurna. Nah, lalu apa yang terjadi? Qad kana ba'du dzalika ya Rasulullah. Sahabat menjawab, salah satunya sudah terjadi ya Rasulullah. Kalau tak engkau meringkas salat, berarti engkau lupa ya Rasulullah. Jadi Nabi tabayyun, memastikan, dipastikannya dengan cara fa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alan nas. Nabi menghadapkan badannya ke jemaah, ke makmumnya, lalu Nabi bertanya, "Asadaqa Zulyadain?" Apakah Zulyadain ini benar? Apakah benar yang dia sampaikan ini? Betul tak dia ni? Nabi minta saksinya, ada tak? Maka yang terjadi sesudah itu, faqalu, mereka menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Benar ya Rasulullah. Fa'atamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun menyempurnakan ma baqiya minas shalah. Jadi tidak sujud sahwi langsung, sempurnakan dulu, kan kurang ini. Kurang masalahnya. Disempurnakan dulu 2 rakaat lagi, thumma sajada sajdataini, kemudian Nabi sujud 2 kali, wa huwa jalisun, dan dia duduk ba'da taslim, sesudah salam. Jadi sujud sahwinya sesudah salam kalau masalahnya itu kekurangan. Tetapi sadarnya itu kan baru sesudah sholat, orang lain mengingatkan. Nah, itu cara sujud sahwi 2 kali. Sajadataini, Nabi sujud 2 kali. Kapan? Ba'da taslim, sesudah salam. Kita lanjutkan ini hadis-hadis seputar kapan sujud sesudah salam itu seperti apa. Pernah juga terjadi salat zuhurnya 5 rakaat. Kalau tadi salat asar 2 rakaat. Sekarang Nabi pernah juga melaksanakan salat zuhur itu 5 rakaat, berlebih pula. Tadi ada yang kurang, ada yang berlebih. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla zuhra khamsan. Nabi melaksanakan salat zuhur 5 rakaat. Kok bisa 5 rakaat? Ya bisa manusia. Manusia itu kan artinya orang yang lupa. Jadi kalau dilihat dari sisi bahasa, nasiya, yansa, itu lupa. Kalau dilihat dari bentuk kaidahnya lagi, nusia itu dari kata nasiya. Kalau nusia dilupakan. Kalau manusia, makhluk yang diberi sifat lupa. Nah, maka wajar. Ternyata Nabi suatu ketika salat zuhur 5 rakaat. Lalu ditanyalah oleh sahabat setelah selesai salat, azida fis shalah, apakah salat kita ini memang ditambah rakaatnya ya Rasulullah? Memang sekarang sudah turun wahyu kalau zuhur itu 5 rakaat. Cuma sahabat tak berani, subhanallah subhanallah. Karena Nabi bisa jadi dapat wahyu. Maka selesai salat ditanya, apakah ditambah salat rakaat kita ini ya Rasulullah? Faqala, Nabi pun mengatakan dan bertanya, wa mazaka? Apanya yang ditambah? Perasaan tak ada yang lupa, yang salah. Lalu kata sahabat, shallaita khamsan, engkau salat zuhur ni 5 rakaat ya Rasulullah.
Lalu Nabi pun mengakuinya memang benar. Fasajada sajadataini ba'da ma sallama. Kalau ini tidak perlu pula ada solat menghilangkan yang berlebih, itu ada. Kalau yang kurang ditambah. Kalau yang berlebih tak ada solat pengurangan. Maka Nabi tinggal sujud sahwi 2 kali sesudah salam itu. Itu. Kalau kurang tambah dulu baru sujud sahwi. Kalau berlebih tidak ada solat mengurangi, tetapi langsung sujud sahwi. Tentu itu terjadi sesudah salam. Berarti sujud sahwi ini ada kemungkinannya ada 2. Bisa dilaksanakan sebelum salam, bisa juga dilaksanakan sesudah salam. Apa yang menyebabkan orang sujud sahwi? Pertama, ragu-ragu tentang jumlah rakaat. Sudah 3 atau 4? 4 atau 5? 3 atau 2? Kemudian kelebihan rakaat, baik rukuknya atau sujudnya, tapi kelebihan itu memang karena lupa, bukan disengaja. Tadi dah kita sebut, kalau memang betul-betul disengaja berlebih karena tujuannya biar dapat banyak pahala atau bagaimana, atau dia main-main, maka solatnya tidak sah. Lalu yang ketiga, lupa melakukan tasyahud awal seperti yang disebutkan tadi. Lupa tasyahud awal seperti Nabi tadi, itu sujud sahwi. Atau untuk ulama yang memahami dalam mazhab Syafi'i, kalau kunutnya tertinggal, lupa, bukan disengaja, terlupa kunut subuh. Biasa kunut subuh, tiba-tiba suatu kali solat subuh itu terlupa kunut subuh, maka dalam mazhab Syafi'i dianjurkan untuk sujud sahwi karena tidak melaksanakan kunut subuh. Tentu tidak berlaku dalam mazhab selain Syafi'i, seperti mazhab Hanafi Hambali. Dalam mazhab Hanafi Hambali yang tidak berkunut subuh, tak berkunut, tak perlu sujud sahwi. Memang mereka memilih untuk tidak kunut subuh. Ini hanya berlaku dalam mazhab Syafi'i. Begitu dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i, ulama-ulama mazhab Syafi'i. Itu sebab-sebab mengapa kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Bagaimana caranya? Cara sujud sahwi itu seperti apa? Kalau sebelum salam bagaimana? Itu tadi sudah kita jelaskan. Di antaranya setelah tasyahud akhir dilanjutkan sujud. Ini mau salam ini. Kalau dia baca fil alamina innaka hamidum majid, atau dia tambah dengan doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Nah, sebelum itu, sebelum salam, maka dia langsung sujud dengan takbir. Nah, di dalam sujud itu dia membaca bacaan sujud sahwinya. Dan sujud sahwi itu di antara yang dianjurkan itu seluruh bacaan-bacaan sujud itu bisa diamalkan. Walaupun dalam mazhab Hanafi Syafi'i dianjurkan membaca subhana man la yanamu wa la yasu. Nanti kita akan lihat bacaannya itu disebutkan oleh ulama-ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Nah, kalau begitu setelah sujud pertama duduk seperti duduk antara 2 sujud. Lalu sujud diiringi dengan takbir lagi dan membaca bacaan sujud sahwi lagi, kemudian duduk lagi dan memberi salam. Kalau imamnya melakukan, makmum wajib mengikuti imam. Jadi makmum tidak boleh berbeda. Kalau sujud sahwi, ikut sujud sahwi. Cuma masalahnya ragu kan makmumnya, ini sujud apa pula, sujud tambahan. Kalau tak tahu, tentu kita menjadi ragu. Tapi kalau dia seorang imam melakukan, itu kita ini kalau sujud kesekian kali ini berarti sujud sahwi. Apalagi kita tahu tadi tak sempat dia membaca, tidak sempat tahiyat. Salat Isya ni umpamanya Pak Imam lupa tahiyat awal, itu enggak usah subhanallah subhanallah. Kalau dah berdiri enggak usah subhanallah lagi. Kalau dah berdiri lurus, dia tegak berdiri sempurna, lanjut saja. Nanti sebelum salam sujud sahwi. Orang kita kan enggak dipaksanya imam itu turun kan. Subhanallah, udah berdiri sempurna, subhanallah subhanallah. Lanjut aja. Nanti sebelum salam dia sujud sahwi. Begitu tekniknya untuk cara sujud sahwi sebelum salam. Untung tak Pak Imam itu dia katakan, dia kapan seseorang itu bisa subhanallah tuh? Ketika dia bangkit tuh, sedang bangkit tuh, belum berdiri lurus. Subhanallah, itu bisa dia duduk tuh imamnya. Tapi kalau sudah berdiri tegak dia sempurna, tak boleh lagi subhanallah subhanallah. Udahlah.
Takutnya Pak Imam nanti udah telat katanya kan. Begitu pula dia, udah telat, dah saya dah berdiri. Rusak solat kita. Jangan sampai terjadi pula gitu. Karena tetap juga berbicara kan, atau dikasih kode isyarat gini-gini belakangnya, tak boleh. Maka begitu caranya ketika imam sudah sampai berdiri lurus. Bagaimana dengan sujud sahwi setelah salam? Tetap berdirinya dulu menghadap kiblat. Kalau dia selesai salam, baru ada yang mengingatkan, dia berdiri menghadap kiblat, niat sujud sahwi, kemudian takbir untuk melakukan sujud sahwi, duduk antara sujud, sujud lagi, duduk lagi, dan salam. Nah, ini yang harus dilakukan ketika sujud sahwi sesudah salam. Tapi yang sesudah ini kan kalau dia kurang kan diganti dulu. Kalau berlebih langsung saja berdiri dulu. Jadi kasih tahu sama jamaah kalau memang terjadi, oh Pak Imam tadi sepertinya berlebih solat isya kita. Berapa rakaat? 5. Astagfirullah, saya lupa. Jamaah sekalian, karena tadi saya solatnya berlebih, kita akan sujud sahwi 2 kali. Mari kita berdiri semuanya dulu. Begitu kan caranya. Kita niat untuk sujud sahwi 2 kali. Allahu Akbar. Langsung sujud sahwi. Habis itu duduk antara sujud, cuma membedakan saja, duduk sebentar saja. Tidak Rabbighfirli warhamni, tidak. Dia sujud sebentar saja. Kemudian lagi sujud lagi, kemudian duduk lagi dan mengucapkan salam. Bagaimana bacaan sujud sahwi itu? Yang populer dalam buku-buku mazhab Syafi'i itu disebutkan Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Aku yang lupa ya Allah. Kami ini hamba Engkau, manusia yang tidak luput dari salah, silap, khilaf, lupa. Maka maha suci Engkau ya Allah, kami inilah yang lupa ya. Engkau tidak akan pernah lupa ya Allah. Maka di mana disebutkan bacaan subhana man la yanamu wa la yashu? Kalau dicari ada tak hadisnya? Dia tidak disebutkan dalam hadis secara tekstual, tapi disebutkan dalam kitab-kitab ulama seperti Hasyiah At-Tahawiyah ala Maraqil Falah karya At-Tahawi Al-Hanafi. Ini yang dalam mazhab Hanafi. Yang dalam mazhab Syafi'inya seperti kitab Al-Jawi Nihayatuz Zain Imam Nawawi Al-Jawi. Imam Nawawi Al-Jawi ini ya ulama-ulama Jawa ya kan. Imam Nawawi Al-Bantani. Itu dia menulis kitab ini, kemudian di jilid pertama halaman 81 disebutkan ada bacaan subhana man la yanamu wa la yashu. Kalau ditanya itu kan bukan hadis. Jadi kalau bukan hadis tak boleh diamalkan. Kalau masalah sujud, kalau mau mengamalkan seketika sujud sahwi itu bacaan sujud biasa, boleh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, atau subhana rabbiyal a'la, atau subuhun quddus rabbul malaikati warruh, atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika la ilaha illa anta. Banyak jenis bacaan sujud, bacalah, tidak apa-apa, tidak ada halangan. Lalu kenapa ulama ini, apakah ulama ini menentang hadis Nabi? Tidak. Lalu bagaimana? Nabi yang menyuruh sendiri tentang bacaan sujud itu, sujud dalam makna umum. Kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Seorang hamba paling dekat kepada Allah saat dia sujud. Fa aktsirud du'a, banyaklah berdoa. Banyaklah memuji Allah, banyaklah mengucapkan kalimat thayyibah. Nah, di antara zikir-zikir yang baik ini tidak sebutkan harus ini, tidak, tapi zikirlah, buatlah kalimat yang thayyibah, yang baik-baik. Maka oleh karena itu boleh memakai doa bacaan sujud biasa atau sujud yang dibuat ulama ini, dan itu tidak menentang hadis Nabi. Karena hadis umum itu menunjukkan buat doa sebanyak. Sedangkan doa pakai bahasa kita dalam hati kita boleh, apalagi pakai bahasa Arab. Doa, ya Allah, saya anak saya sedang ujian, mudahkan urusannya, bisa dia menjawab ujiannya, lulus dia nanti lulus dia dalam ujian ini, nanti dia bisa menyambung sekolah ke sana ke sini umpamanya. Itu boleh dalam hati. Kalau dilapaskan, kalau dia bahasa Arab boleh juga. Kalau yang begitu boleh, masa kalimat thayyibah seperti ini tak boleh? Subhana man la yanamu wa la yasu. Dan itu menunjukkan sikap betapa
betapa kami ini manusia ya Allah, memang sering lupa ya Allah, maka Engkaulah yang tak pernah lupa. Subhana man la yanamu wa la yashu. Nah, ini di antara bacaan sujud sahwi.